Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama kembali melaksanakan suatu kegiatan untuk mendukung kegiatan tugas keseharian kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan hari ini materinya akan dibawa oleh Ibu Harisa dengan judul penerapan budaya positif di sekolah. Saya kira satu judul yang disampaikan oleh rekan kita, mudah-mudahan yang disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan bisa kita laksanakan. Selanjutnya langsung saya serahkan ke materi. Pada Ibu Arisa kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Boleh lagi. Gue gerak ke depan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebatnya Lumbewe. Baik, hari ini kita bertemu kembali di tempat ini guna mendiskusikan dan saya ingin memaparkan juga sedikit materi, bukan sedikit sih karena dilihat dari slide-nya saja 40-an. Memang materinya ada budaya positif ini ada 6 materi yang baiknya kita pahami sama-sama dan lebih baik lagi bila diterapkan di sekolah kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan tentunya nyaman bagi siswa yang nanti ujung-ujungnya akan mencapai atau menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan, jadi diseminasi saya hari ini tentang penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif nanti ini yang terbagi menjadi beberapa materi, salah satunya yang menurut saya sangat penting yaitu restitusi. Menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah atau kasus murid di kelas. Berikutnya sebelumnya saya berikan pertanyaan awal dulu. Apa itu disiplin? Disiplin bisa mungkin Bu Irdayani. Ya, terima kasih. Disiplin adalah suatu keputusan yang telah ditetapkan di sekolah, aturan yang harus kita ikuti dan jalani. Baik, jadi disiplin merupakan suatu perilaku. Menurut saya ini perilaku yang sebaiknya kita taati. Jadi ada aturannya yang sebaiknya kita taati, seperti itu. Berikutnya ini makna dari disiplin yaitu suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan. Jadi itu dia tindakan yang menunjuk nilai-nilai kepatuhan atau ketaatan. Nah, salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Namun nanti apakah kita telah menerapkan disiplin ini sesuai dengan pengertian ini di atas, ataukah masih setengah-setengah, ataukah sudah full? Nanti terakhir refleksinya seperti itu. Berikutnya di sini
Ada pernyataan setuju atau tidak setuju untuk pernyataan atau perilaku ini? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau kita hukumi, disiplin nih. Setuju, menurut Pak Hasan setuju. Yang lain? Setuju? Setuju? Ya, hukuman sebenarnya bisa mendisiplinkan anak, tapi berlakunya sementara atau jangka waktu yang pendek. Disiplin ini, sekarang disiplin ini mungkin biasa disiplin nih, maka tidak terlambat tidak datang sekolah, tapi apakah begitu seterusnya? Belum tentu. Jadi bisa dinyatakan kita tidak setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, berikutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Setuju. Setuju dengan hal positif, membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Nah, iya. Namun sifatnya juga sama, jangka pendek, sementara. Karena ada tadi hal lain yang mau napatuhi, harus napatuhi. Berikutnya yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oh, setuju. Setuju tidak setuju? Setuju. Jadi sama ya, dari ketiga pernyataan di atas ini sifatnya hanya sementara. Sementara yang kita mau adalah sifatnya jangka panjang atau karena berasal mereka melakukan tindakan itu karena berasal dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Jadi sifatnya itu tahan lama. Misalnya saja kalau datang ke sekolah, sebagian besar orang datang ke sekolah karena tidak mau terlambat, ada sanksi yang mendapatkan pemotongan gaji misalnya, seperti yang diterapkan sekarang. Berikutnya ada yang datang karena kepala sekolahnya mungkin memberikan penghargaan berupa sertifikat patuh atau disiplin datang. Ada juga yang memang menghargai dirinya sendiri dengan datang tepat waktu. Karena saya menghargai prinsip yang saya pegang bahwa saya sudah memilih tugas ini. Saya harus datang sesuai dengan ketentuan yang ada, menghargai nilai yang ada dalam dirinya, prinsip yang dia pegang. Jadi itu nanti perilaku yang pertama itu karena takut mendapatkan sanksi dan mengharapkan penghargaan itu merupakan motivasi ekstrinsik atau berasal dari luar karena ada sesuatu. Namun yang ketiga itu karena kita meyakini bahwa saya bertanggung jawab, saya disiplin. Kita meyakini prinsip itu, maka pastinya kita datang tepat waktu karena keinginan sendiri, karena adanya prinsip yang kita pegang itu. Itu namanya motivasi intrinsik, berasal dari dalam diri sendiri. Nah, kalau saya ketiga-tiganya pernah, karena takut aturan, karena mendapatkan penghargaan berupa angka kredit mungkin, karena dulu itu di SKP itu ada kedisiplinan salah satunya masuk. Dan yang ketiga, mudah itu yang terus dijalani, karena memang kita berprinsip bahwa saya disiplin, saya mengikuti aturan yang telah diberlakukan di daerah saya. Jadi seperti itu. Berikutnya topik pembahasan kita hari ini, itu bilang tadi materinya agak padat, namun mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan baik sehingga dapat diterapkan di sekolah kita semua ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas.
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dari 5 posisi kontrol. Yang 6, restitusi dan penerapan sehingga restitusi. Nah, berikut ini ada adegan yang kita lakukan. Misalnya saja kertas ini kita berpanjang sudah dilakukan waktu grup kemarin. Misalnya lagi berpasangan dengan berpasangan ini emas. Itu adalah emas. Ini emas. Emas ini emas. Emas yang berkertas. Ini berpasangan dengan Rupina. Kita berpasangan dengan Buhalia. Kita pasang dari pasangan saya di rumah. Jadi yang pegang kertas tadi itu adalah milik kita. Emas itu adalah milik kita. Kemudian pasangan tak mencoba membujuk, apakah merayu, apakah mungkin melakukan kekerasan untuk mendapatkan emas itu. Ayo coba kita lakukan. Bagaimana? Ayo coba kita lakukan. Bagaimana caranya? Bila dengan sama-sama. Bagaimana caranya supaya dia dapatkan kertas? Bagaimana caranya supaya dia dapatkan emas yang ada di tangan temannya? Ayo bujuk. Ayo coba bujuk. Genggam emas tak? Nah, bagaimana? Bagaimana? Apakah ada yang berhasil mendapatkan emas? Berhasil Rupina. Rupina menggunakan teknik apa ini yang berhasil? Mau disampaikan. Ya ada pokoknya kita sendiri. Bagaimana caranya supaya dapat itu emas? Sementara yang memegang emas nanti dia tindakannya apakah dia mau memberikan emas itu ataukah dia tidak mendukung dia walaupun apa yang dilakukan tidak akan disalahkan. Ya berayu dikit. Ada yang membujuk rayu. Ada yang sudah dapat. Bu Hirdayani tidak mau memberikan emasnya kepada temannya. Kenapa Bu Hirdayani alasannya? Kalau saya tidak mau memberikan kertas, baru saya dapat emas. Baru batangan lagi. Ini mahal tuh. Jadi walaupun dibujuk mau diberikan sesuatu, kelima tadi kepala mau diberikan tadi, tetap tidak mau berikan ya karena emas baru dia dapatkan, harus dia pertahankan. Nah dari itu tadi, dari percobaan itu tadi, kegiatan tadi kita ini, di situ kita dapat mengetahui bagaimana kontrol diri kita. Kita yang mengontrol diri kita sendiri. Maukah kau berbuat karena ada wujudan? Nah itu namanya kita menerapkan motivasi ekstrinsi, ada wujudan dari luar sehingga mau memberikan miliknya. Kemudian yang Bu Hirdayani tadi tetap tidak mau memberikan karena ada nilai, ada prinsip yang dia pegang, sehingga dia tidak mau memberikan emasnya. Nah itu tadi adalah ilustrasi dari kontrol diri kita. Kita sendiri kontrol diri kita.
Jadi mau ki berbuat yang positif, mau ki berbuat karena ada hukuman yang dihindari, atau mau ki berbuat ki karena ada penghargaan yang mau didapatkan, itu berasal dari kontrol diri kita. Jadi seperti itu. Pergi ke sekolah tidak mau kita terlambat karena ada hukuman, karena ada sanksi pengurangan gaji, misalnya atau pemotongan gaji, kita sendiri yang kontrol diri kita. Dari rumah kita berusaha untuk bangun, tapi karena ada kontrol diri, nanti sebentar nih masih enak lihat HP, ya kita sendiri kontrol diri kita. Jadi segala sesuatu yang harusnya positif tadi tidak terjadi, tidak berlaku positif karena ada kontrol dalam diri kita yang memainkan peranan itu atau rujukan itu. Ya, jadi seperti itu yang disebut dengan kontrol diri. Tapi tidak ada yang salah dengan itu. Hanya kita yang merefleksi diri kita atau mengoreksi diri kita, apakah perilaku saya ini sudah sesuai dengan nilai atau prinsip yang saya pegang. Seperti itu makna dari kegiatan tadi. Berikutnya ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi. Kita berilusi bahwa guru yang mengontrol murid. Pasti pernah. Saya pun pernah. Saya yang kontrol siswaku. Pokoknya kalau begini mau begitu juga, harus begitu. Pokoknya kalau membaca kegiatan ini hari ini harus membaca. Karena kita yang memegang dalam ilusi kita yang memegang kontrol atas siswa kita. Apa seperti itu bagusnya? Itu hanya ilusi ya, hanya ilusi. Yang berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau aku kasih cuci WC siswaku, tidak ulang lagi besok terlambat datang sekolah. Jadi ilusi itu belum tentu seperti itu yang terjadi. Belum tentu begitu perasaannya siswa. Kalau bisa saja mereka jadi pembenci atau guru ditempatkan di luar dunia berkualitas mereka. Yang mana maksud dunia berkualitas? Ya kayak begitu nih. Pernah ada siswaku di pasar, misalnya yang terbuki padahal berubah juga aku. Saya jadi gurunya dulu ajari. Karena mereka menempatkan kita bukan bagian dari dunia yang berkualitasnya. Karena mungkin waktu kita dapatin, pernah kita suruh cuci WC atau lari keliling lapangan. Jadi seperti itu. Itu ilusi semua ya Bapak Ibu. Ini yang perlu kita ubah mindset kita tentang guru mengontrol murid. Tidak ada itu mengontrol murid. Baru ilusi kita bahwa semua yang saya kasih dia apapun itu baik dalam bentuk pembuatan, sanksi, hukuman atau konsekuensi itu pasti efektif. Pasti besok tidak begitu lagi. Ilusi itu tentu terjadi. Kemudian yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter mereka. Kalau dikritiki, jeleknya gambarnya, kenapa dia gambarnya ini? Dikritik, apakah dapat menguatkan karakternya menjadi karakter yang menghargai, saling menghargai? Belum tentu ya. Dan saya rasa tidak kayaknya kalau diberikan kritik. Bisa saja mereka gampang menjadi dan jarang terjadi mereka langsung stop. Bisa saja stop saat itu, tapi lakukan lagi minggu depan atau bulan depan. Ilusi bahwa dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dewasa itu kita bilang diri kita akan memiliki hak untuk berkuasa atau memaksa murid-murid. Itu ilusi ya Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan itu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal seorang murid, bahkan kita juga sebagai guru. Kalau kita menggunakan kritik dan
membuat siswa kita menjadi merasa bersalah. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Walaupun halus dibilangi, tapi pesan yang kita sampaikan negatif. Seperti bagaimana itu? Halus dibilangi, tapi itu pesan yang kita sampaikan negatif untuk dia. Tapi halus dibilang, seperti kasus misalnya, terlambat lagi datang nak. Halus dibilang, terlambat lagi datang nak. Tidak bosan-bosannya terlambat leh. Harus dibilang, tapi membawakan atau menyampaikan pesan negatif bagi anak tersebut. Apa pesan negatifnya? Saya lagi dimarahin tak lagi, tidak disiplin tak lagi. Jadi itu bisa membentuk anak-anak merasa buruk, dirinya sendiri buruk merasakan dirinya, karena walaupun cara tadi halus, tetap ada penyampaian yang negatif di dalamnya, sehingga anak-anak tersebut merasa buruk dirinya yang buruk, kayak seolah-olah disalahkan terus. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, dari ini materi ini kita dapat merefleksi kembali bagaimana selama ini kita menjadi guru. Tentunya pasti pernah menerapkan nanti ada pembuat merasa bersalah, ada guru yang selalu menghukum. Tentunya sudah pernah, saya pun pernah Bapak Ibu. Tidak mungkin ya, apalagi kalau berulang-ulang siswa melakukan hal yang sama. Kadang saya memberikan hukuman, jadi saya memiliki posisi kontrol sebagai guru yang memberikan hukuman. Nah, nanti dari materi ini kita dapat merefleksikan pembelajaran kita. Bagaimana selama ini kita dalam menyelesaikan suatu masalah atau kasus yang pasti tiap hari terjadi pada siswa kita, dengan kasus masalah yang berbeda atau karakter atau perilaku siswa yang tentunya berbeda. Nah, berikutnya ini perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol yang sejalan dengan perubahan mindset yang sebaiknya kita lakukan. Ada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama juga kebutuhan tak. Datang ke sekolah tepat waktu kebutuhan tak, karena menghindari pemotongan gaji. Sama kebutuhan tak. Sementara orang berbeda-beda, kebutuhan kita berbeda-beda. Misalnya saya datang jam 7.25 karena ada anak saya yang saya kasihkan bekal. Lalu kita bilang, Bu Heri saya datang jam begitu, jam 7.25 baru datang. Beda, mungkin saja kebutuhan saya beda dengan kebutuhan tak semua. Kita datang ke sekolah bisa tidak datang jam 7:10, jangan harus mengikuti saya, karena kebutuhan kita tidak sama. Walaupun ada yang sama, karena satu dua orang yang sama dengan saya, karena memiliki anak yang disiapkan bekalnya, dimandi dulu, yang mutan kalau pagi. Kadang mau dimandi, kadang juga mau dimandi sendiri. Jadi kalau mau dimandi sendiri, cepat kan biasa datang. Kalau mutan lagi, jam 7.25 bukan datang. Nah, jadi contoh saya. Jadi karena kebutuhan kita atau apa yang kita dapatkan, kondisi yang kita dapatkan beda. Jadi disamakan 2 hari saya datang, jam ini tidak datang, jam 7.25 tidak datang, guru bergerak ya jangan dong. Jangan ya. Jadi kalau bisa menerapkan sesuatu karena berasal dari diri kita sendiri, kita yakini bahwa saya harus begini, prinsip saya orang yang bertanggung jawab, saya yang disiplin, datang.
Terapkan itu prinsip-prinsip yang ada pada diri kita. Kemudian kalau teori kontrol, realitanya kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sama semua dilihat tuh, kalau pergi itu pulang lagi tuh. Macam mana tuh? Melihatnya begitu. Tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama terlihat. Pulang jam 12, dulu jam istirahat siang. Jam 11:55 misalnya sama. Saya dan Bu Hirdayani sama melihatnya pulang. Tapi gambaran kalau di teori kontrolnya pastinya gambarannya berbeda. Bu Hirdayani pulang nih karena mau jemput anaknya misalnya. Saya bilang pulang nih karena lapar nih. Bisa dikontrol sesuainya. Jadi ini tadi adalah perubahan pemikiran atau paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang terakhir ini menarik sekali. Kalau stimulus respon, mereka berpikir bahwa ada yang harus menang, ada yang harus kalah. Kalau teori kontrol, kita mengontrol diri kita sendiri, kamu menang, saya menang. Walaupun ada kapasitasnya di sini, tapi berpikir kita menang, saya menang. Karena misalnya gelas yang kita perebutkan ambil ini, menangi dia karena ambil nih, tidak sih. Kita menang dengan perasaan tak sendiri, dengan prinsip yang kita pegang. Harusnya saya memberikannya karena saya bisa diambil kembali. Seperti itu yang ini stimulus respon dan teori kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Oh, tidak bisa ya kayak tadi itu. Ada yang bisa dikontrol, ada juga yang tidak bisa. Tapi jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya saya lanjut ya. Ini bagian tentang teori kontrol atau disiplin positif dari Dr. William Glasser. Bahwa ini tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin bisa dikontrol Sonita, karena Sonita memiliki suatu motivasi kalau mengontrol kayak ini dapat jika nanti uang misalnya atau membeli rokok atau apa. Tapi kita yang harus kita tanamkan bahwa hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Berikutnya makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berikutnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, semua perilaku apapun keputusan yang kita ambil pasti memiliki tujuan. Apakah nanti itu untuk menghindari hukuman, ataukah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ataukah memang Anda menghargai diri Anda sendiri. Jadi ini tadi semua perilaku memiliki tujuan. Itu juga yang perlu kita tanamkan pada pemikiran kita, bahwa apa yang dilakukan siswa saya pasti memiliki tujuan. Apakah dia mau menghindari hukuman, ataukah dia mendapatkan imbalan, ataukah dia menghargai dirinya sendiri. Nah, dari ketiga teori motivasi ini yang kita mau capai adalah anak kita melakukan suatu perilaku atau tindakan karena mereka menghargai dirinya sendiri. Nah, dari situ nanti muncullah nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya peduli, saling menghargai, menjaga kebersihan, keselamatan, dan nantinya akan menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi, ada model bermenang-menang dari teori Dr. William, dan ada kolaborasi dan konsensus mencapai pilihan-pilihan baru. Kalau berkolaborasi kita capai pilihan-pilihan baru, banyak pilihan. Misalnya kemarin seni tari
berkolaborasi Bu Fitriani dengan Bu Suci. Nah, dari kolaborasi itu sehingga mereka menghasilkan ini kita ambil bagus. Nah, itu adalah pilihan yang mereka sepakati nantinya. Berikutnya di sini ada 5 posisi kontrol yang saya bahas nanti sedikit. Ini penghukum, apakah Anda dalam posisi itu, atau pembuat terasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer, sebagai manajer. Nah, nanti dalam posisi tersebut kita dapat menerapkan segitiga restitusi. Berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Artinya kebutuhan fisiologis, bertahan hidup. Semuanya pasti orang berkebutuhan ini, bertahan hidup. Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Berikutnya nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini yang terakhir, ada nilai kebajikan yang sementara kita terapkan atau yang ingin kita capai dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Perintah diri kita sendiri, ya cepat, mau jam ini, cepat ke sekolah, ayo bangun, ayo tinggalkan HP-nya. Itu memerintah diri sendiri. Kapan dikatakan cakap? Bila kita lakukan nih. Tapi kalau tidak dilakukan ya terlambat, karena ini belum masih pegang HP, tinggalkan dulu HP, tapi di scroll lagi tambah menarik yang dilihat, berarti belum dikatakan cakap dan Anda belum merdeka. Kalau menurut definisinya Bapak Ki Hajar Dewantara. Berikutnya ini teori motivasi perilaku manusia. Yang tadi saya katakan ada 3 motivasi kita melakukan tindakan tersebut, yaitu ada misalnya kita melakukannya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti ada, saya juga pernah begitu. Datang ke cepat karena ini, atau cepat ikut pelatihan karena ini. Ada motivasinya sehingga dia melakukan suatu tindakan. Itu nanti disebut dengan motivasi eksternal atau berasal dari luar. Ada hukuman yang hindari, ada penghargaan atau imbalan yang mau dapatkan. Nah, yang mana sebaiknya kita, yaitu motivasi internal atau berasal dari dalam diri kita dengan tujuan untuk menghargai diri sendiri. Katanya yang dapat kita lebih termasuk lagi, yaitu saya akan jadi seseorang yang bagaimana apabila saya melakukannya. Maksudnya saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya melakukan itu. Berasal dari dalam diri kita sendiri. Kalau saya membuang sampah di sore hari sehingga tidak pencemaran itu bukan hanya dari berantakannya ya, tapi juga dari baunya dan penglihatan. Jadi menjadi orang seperti apa Anda apabila Anda membuang sampah itu? Anda akan menjadi orang yang peduli dengan kesehatan, kebersihan, dan menghargai diri sendiri, terutama juga orang yang ada di dalam rumah Anda. Nah, ini perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman yang kita berikan itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itulah hukuman.
harus terjadi, tidak boleh tidak. Terlambat masuk kelas atau tidak memakai pakaian seragam sekolah, saat olahraga mungkin atau tidak memakai topi dasi, hukumannya adalah membersihkan WC. Enak kita bilang, tapi menyakitkan bagi murid atau menyakitkan bagi orang lain. Itulah hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ini nanti dalam bentuk keyakinan sekolah, keyakinan kelas, karena sudah disepakati. Membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Kalau kita memberikan hukuman, masih ingat pernah kena hukum dulu ini. Jadi walaupun masih SMA, walaupun SMA nih atau kuliah nih, bisa saja kalau ketemu di pasar sengaja menghindar, itu karena mereka memiliki motivasi dalam dirinya bahwa pernah kena hukum. Iya, jadi itu hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Anak membenci disiplin kalau diberikan hukuman. Anak menghargai disiplin apabila kita memberikan konsekuensi dari perilaku yang dia lakukan. Konsekuensi. Jadi ini perbedaannya ya. Kalau hukuman mungkin tidak terlalu terasa ya saya sih. Seperti tadi yang saya katakan, saya dikontrol anak. Saya dikontrol. Saya dewasa maka dia anak sih. Saya kontrol. Maka yang terjadi adalah hukuman yang kita terapkan. Nah ini dampaknya. Konsep dirinya anak buruk terhadap dirinya sendiri. Pemalas kak saya, memang kak, pembangkang memang kak, pengarah memang kak. Dia sendiri yang kasih begitu dirinya. Nah terapkan konsep dirinya yang buruk. Ini kalau hukuman diberikan, marahnya ada pasti, rasa bersalahnya ada pasti, dipermalukannya pasti ada. Apalagi kalau kita ambil keputusan hukuman di depannya di depannya dengan yang lain. Dan merasa tidak dihargai. Itu adalah dampak negatif dari hukuman yang diberikan. Konsekuensi juga seperti itu. Tapi konsekuensi biasa bersifat jangka pendek. Tidak seperti hukuman. Berikutnya ini tindakan guru. Ayo kita tentukan. Mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Menurut Bu Nurfaida, apakah itu hukuman atau konsekuensinya? Hukuman. Itu adalah 100 kali loh. Hukuman ya, apa kita di hukuman tadi ya? Hukuman anak sakit, menyakitkan. Ada sesuatu yang menyakitkan terjadi. Apakah ini hukuman? Ya, hukuman. Kalau pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukumankah itu? Hukuman? Menyakitkan tidak bagi dia. Ya, ini adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Adalah ya hukuman. Kembali ke tadi ke perilaku ya. Apa alasan? Ada pasti setiap perilaku pasti ada alasan mengapa mereka melakukan hal seperti ini. Kasus-kasus seperti ini. Membersihkan tuh
menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya, karena mencoretnya jadi dia menggantikan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Pada saat belajar, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Pada pelajaran PJOK bisa saja pemanasan, jadi dia masuk dalam konsekuensi. Karena pelajaran sudah memang, dan ada juga kegiatan awal yang bisa dilakukan, yaitu mengelilingi lapangan bagian dari pemanasan. Ini jawabannya. Pemanasan dan pelajaran PJOK. Berlari mengelilingi itu bisa saja kegiatannya 10 menit. Pemanasan nyambung dengan berhubungan dengan mata pelajarannya. Ya tadinya mungkin pemanasannya temannya di tempat nah dia di sini terlambat. Tapi itu dalam bentuk kegiatan pemanasan juga. Oke? Berikutnya ini dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Kalau selalu diberikan penghargaan juga tidak bagus untuk siswa. Untuk murid, anak juga mungkin, anak juga di rumah. Kalau selalu diberikan penghargaan, maka mereka akan bagus kalau termotivasi. Kalau ketergantungan bagi uang sampah nanti dikasih 2.000. Tak untuk ketergantungan. Nah, itu pengaruhnya jangka panjang, jangka pendek dan panjang. Jangka panjang itu mau terus dikasih uang 2.000 kalau pergi uang sampah. Nah, karena kita terapkan dalam didikan tak. Nah, berikutnya penghargaan menurunkan kualitas. Jadi ada sesuatu yang mau dicapai sehingga karakter kreatifnya menurun karena dia berharap penghargaan saja penghargaan. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik atau dalam dirinya. Nah, berikutnya ini program kebajikan atau apresiasi. Kemarin saya perhatikan, berarti nilai kebajikan rasa empati itu besar sekali. Kalau situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, ini nilai kebajikan yang akan tercipta. Rasa empatinya bagus. Ini menghargai kepedulian ketika dia ikut membantu dalam tugas kelompok. Nah, berikutnya restitusi. Restitusi mungkin satu kata yang pernah Ibu dengar karena sudah ada 2 calon guru penggerak dari sekolah kita. Jadi saya bahas kembali, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Banyak. Berikutnya ini, Ayo. kalau hukuman yang kita berikan, maka orang yang akan kita ciptakan nanti adalah seseorang yang memiliki identitas yang gagal. Namun, apabila disiplin yang kita terapkan berdasarkan konsekuensi atau kita sudah menerapkan restitusi, maka seperti inilah orang-orang yang akan kita ciptakan. Walaupun bukan kita penciptanya, tapi kita dapat menanamkan karakter yang baik bagi mereka. Berikutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Jadi kalau kita menerapkan ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga dapat memperbaiki hubungan tak dengan murid tak. Yang tadinya kalau menjadi penghukum pasti hubungan tak kurang baik dengan murid tak. Tapi kalau kita terapkan ini, nanti ada yang saya contohkan, mungkin dapat memperbaiki hubungan. Bukan hanya guru dengan siswa, namun siswa dengan siswa dengan temannya sendiri. Ini berupa tawaran, bukan paksaan. Tawarannya, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan setelah masalah ini terjadi? Bukan memaksa. Besok datang memang ke pagi, pas memang kau tidak datang besok pagi-pagi, ya terlambat waktu ini. Mau lagi datang besok, datang lagi besok terlambat begini. Itu namanya memaksa. Atau pergi mau minta maaf sama temanmu. Itu termasuk memaksa ya. Jadi kalau kita restitusi, nanti kita terapkan ini restitusi, kita menawarkan, memberikan tawaran. Jadi mau seperti apa kamu? Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Kalau Nabi bilang saya minta maaf Bu, nah berarti bagus. Bukan kita yang memaksa ya, berarti memang mau minta maaf. Ya, ini ada lagi nanti strategi yang kita lakukan. Dari strategi yang kita lakukan nanti mungkin bisa nih dihubungi orang tuanya. Ya, makanya nanti itu stabilkan dulu. Ada nanti tahap pertama menstabilkan identitas. Datang itu dia merasa dia benar nih, tapi menurut kita salah memang ini. Jadi kita pancing nih dengan itu. Saya pun pernah melakukan itu. Ada sih kata-kata yang baik kita lakukan. Berikutnya ini keyakinan kelas. Bagaimana? Apakah sudah ada keyakinan kelas di kelas masing-masing Bapak Ibu? Keyakinan kelas di kelas masing-masing. Apa sudah dibuat? Keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas kita menyepakati beberapa aturan lagi yang harusnya menjadi keyakinan, sebenarnya bukan lagi aturan, untuk diterapkan di kelas tak. Misalnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Itu masuk dalam keyakinan kelas. Apa Bapak Ibu sudah membuatnya? Sudah dibuat di kelas tak? Yang penting sudah berbuat. Tempelan ditempel atau tidak, itu pilihan. Atau bahkan dibeli. Ada juga yang langsung jadi ya, cantik kita bikin. Mau dibeli atau bikin sendiri, itu pilihan. Yang penting keyakinan kelas ini tujuannya adalah untuk menghindari dari beberapa perilaku yang negatif. Karena sudah disepakati sama-sama dulu. Jadi alurnya adalah bukan langsung berdiri di keyakinan kelas kita. 1, tulis nih. Membuang sampah pada tempatnya. Nah begitu ya. Jadi keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan hasil diskusi bersama murid, ya, siswa. Jadi tahap-tahapnya adalah
Nah ini sedikit saya jelaskan pada mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Kalau peraturan tertulis, termuat, keyakinan juga tertulis. Tapi kalau peraturan biasanya dibaca terus menerus baru dipahami. Kalau keyakinan kelas langsung ada nilai yang akan diambil dari situ. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor atau roda 2? Mengapa? Untuk menjaga keselamatan diri. Itu nanti yang disebut dengan keyakinan. Menjaga keselamatan diri. Sementara peraturan gunakan helm saat berkendara. Roda 2. Bukan sampai berkendara ya Bapak Ibu ya. Karena berkendara juga kalau naik mobil Anda pakai helm di sini. Mengapa kita memiliki perhatian waktu pada saat pelanggaran? Untuk disiplin, menghargai orang lain juga. Yang tadinya itu pelatihan morning dimulai, tapi karena masih kosong bangku, sementara perkiraan undangan ada 500 orang, yang dilihat baru 100 orang, jadi pelatihannya tertunda dulu. Itu kita tidak menghargai orang lain. Berikutnya keyakinan kelas. Kalau silakan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau peraturan seperti itu, apa keyakinan kelasnya? Ya. Apa? Tanggung jawab. Nanti ada tanggung jawab, menghargai, peduli, menjaga kebersihan, menjaga keselamatan, kesehatan. Ya, ini peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bisa menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, apa? Ya, saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan. Ini kan peraturan. Keyakinan kelas kita jangan seperti inilah peraturan. Jadi nanti kalau peraturan itu sifatnya ada motivasi ekstrinsik dari perilakunya, karena ada itu jadi begini kan. Dan yang harus kita terapkan adalah itu perilaku tersebut terjadi karena adanya kemauan dari dalam diri sendiri. Kalau dilarang membawa narkoba, menggunakan narkoba, dilarang menggunakan narkoba, keyakinan apa itu? Kesehatan, tanggung jawab kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran? Tertib? Nah ini dia. Ini keyakinan kelas. Tidak harus panjang-panjang. Jadi dari peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, mereka diajak untuk meyakini bahwa tanggung jawab itu penting dan perlu. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Hadir 15 menit juga menghormati orang lain dengan dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti itu yakin dengan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, apa? Kesehatan, jangan berdiri di koridor, berarti keselamatan atau keamanan. Nah ini daftar nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan dalam diri murid. Ini semua. Jadi hindari kata jangan buang sampah di sembarang tempat. Hindari kata itu. Diganti menjadi nilai-nilai kebajikan yang baik ada dalam diri seseorang. Ini semua dia. Peduli, rajin,
hormat, keberanian, santun, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, kedamaian, harga diri, rendah hati, keteguhan hati. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, di antara dua gambar di atas, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yakin, meyakin, bukan peraturan, yakin. Apakah gambar pertama yang ini atau yang ini? Yang pertama atau yang kedua? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kedua. Yang kedua ya. Berikutnya ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Langkah-langkahnya yang pertama, jangan yang seperti saya bilang tadi, langsung kita sendiri tentukan nih. Maukah saya tentukan nih? Bagus juga kasih bentuk seperti itu di atas. Sambil belajar, sambil bermain. Jadi kita bagikan seperti itu. Apa diskusi dulu memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Pasti banyak minat idenya Nana. Kalau kita ajar kita pimpin di depan, baik anak-anak kita mau membuat keyakinan kelas kita. Namun sebelumnya ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi dulu peraturan apa saja yang bagus dari peraturan pertama. Nanti menjadi nilai kebajikan baru keyakinan kelas. Peraturan dulu, pasti sebut nanti kalau sesuatu semua pasti sebut bahasan. Jangan berkelahi. Maju lagi Bu, Halia mungkin tempelkan di atas. Dilarang mengganggu teman saat belajar. Bu Suhermi, apa peraturan yang kita buat Bu Suhermi? Apa peraturan? Angkat tangan sebelum menyahut atau menyampaikan pendapat. Bu Hardianti, nanti ke musola kalau jam sholat. Bu Rupina dari kelasnya mungkin siswa kemungkinan dia akan menyebutkan apa atau menuliskan apa sebagai pendapat mereka. Bertanggung jawab saat tiket dan seterusnya. Itu bentuk peraturan. Nanti dalam peraturan itu, karena tadi ada yang bilang jangan membuang sampah di sembarang tempat, langkah kedua yang kita lakukan, kita pilih ini, jangan membuang sampah sembarang tempat, kita rubah ya Nak. Tadi yang begitu menjadi kalimat positif. Menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu menjadi kalimat yang positif. Angkat tangan sebelum atau apa? Dilarang mencela atau mengejek teman. Itu juga dapat kita rubah menjadi kalimat positif. Itu yang kedua, langkah yang kedua. Berikutnya, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Membuang sampah pada tempatnya. Kita carikan nih. Apa tadi nilai peraturannya itu? Buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Jadi kita menjadi kesepakatan keras Pak. Menjadi dari ini tadi langkah-langkahnya. Dan tidak langsung. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Setelah kita tentukan nilai-nilai kebajikan tadi, peraturan yang kita diskusikan tadi, dijelaskan di gambarannya. Yang perilaku, menjaga kebersihan tadi di sebelah ya, membuang sampah di tempatnya.
Lobet sana. Yang sana. Baik, kebutuhan dasar manusia sama. Bukan mic-nya yang lobet, itu yang anunya. Tes itu apa tes? Juga saya. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. 1, kebutuhan bertahan hidup. Maaf yang bapak-bapak yang mau pergi sholat, silakan. Kalau emak bagaimana emak? Ini kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup pasti kita butuhkan semua ini. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Makanan, apalagi bapak ibu? Rumah, pakaian. Ini kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, pasti ada juga. Kebutuhan akan penguasaan, kita kuasai itu, mau diakui bahwa berkuasa, pasti ada juga dalam cerita. Kesenangan ada juga. Ayo terus makasih guru saya. Begini terus, menggambar terus. Berarti kita rampas ini kebutuhannya anak yang maunya dia bervariasi dan kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Berikutnya ada 5 posisi kontrol guru. Ambil sedikit ini pimpinan aktif tekan. Belakang. Nah, ini penerapan posisi kontrol manajer kemarin saya sudah lakukan di kelas. Namun saya akan mau mengajak ibu-ibu, bapak ibu untuk lebih memahami lagi bahwa 5 posisi kontrol guru ini penghukum. Apa ciri-cirinya? Dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu penghukum. Serius sekali, saya suka. Berikutnya membuat merasa bersalah, berceramah ini, berceramah, membuat merasa bersalah. Alwi saya tidak dimarahin lagi, nah karena begini tuh, karena lupa betul saya. Jadi itu namanya kontrolkan posisi tak adalah membuat merasa bersalah. Ada juga posisi teman. Posisi teman ini bagaimana? Ciri-cirinya adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jo pergi mengenal langsung ke belajar. Nanti bisa tanyakan di guru olahraga. Bilang tidak sengaja udah tidak bawa baju olahraga. Nah itu posisi teman. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Bagaimana nih tadi tugasmu selesai tidak? Itu pemantau. Kalau manajer dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya siswa terlambat datang sekolah tak? Terlambat datang sekolah. Kalau posisi penghukum ada videonya begini. Nah, ini kita siap untuk tidak ada yang lihat lagi. Promosi bukan dari saya ya, iklan dari saya. Semangat. Sambung di speaker.
Tambah di aspupin, tambah. Tambah di aspupin. Bukan itu saya sudah. Oke. Yang di atas. Yang di atas. Ya itu. Ya. Ini namanya kontrol dan pemantau. Itu. Ya, itu oke. Oke. Lepas begitu, Bu. Ini membuat merasa bersalah. Naren, hei, mana tuh? Sini kamu. Ya. Kita mau nonton dulu ya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ini posisi kontrol pendukung. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Berikutnya posisi membuat merasa bersalah. Kasus yang sama. Sama hari ini Tio di lalu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Ibu ini tuh. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Membuat merasa Sekarang bersalah. cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ini posisi guru sebagai teman. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pokoknya dia kasang sampel nak lihat kayak gimana. Jawab deh. Posisi pemantau. Naren! Woi, Umbatin Naren deh. silap tahap. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Mendisiplinkan deh. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oh ini. Mampu sih kasih. Yang kelima posisi manajer. Mampu sih kasih. Mampu sih. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu berada di posisi kontrol mana? Dia mana? Semuanya ya. Namun ada posisi kontrol yang harus sebaiknya jadikan mantan. Mantan. Jadi jangan lagi dilakukan, jangan lagi kembali. Buang. Yang mana? Bersalah. Posisi kontrol Iya. penghukum. Ya, jadi kan itu masa lalu ya, Bapak Ibu. Kemudian membuat merasa bersalah. Namanya kalau itu kepala sekolah loh, terlompok lagi, ada lagi merahnya yang seksual lagi. Itu juga jadikan masa lalu atau mantan. Jangan ke situ ya. Kalau posisi kontrol teman bagaimana? Bisa diterapkan hanya pada kesalahan atau perilaku tertentu. Ya. Artinya ada semacam kayak hubungan pertemanan di situ. Kalau ini kan kayak anak. Jadi apakah perbedaan itu? SD yang diterapkan. Ciri-cirinya sama. Ciri-cirinya sama, bahasa tubuhnya. Ini kata-katanya lebih lembut. Tapi apa dampaknya berbeda, Bu? Dampaknya, kalau membuat merasa bersalah disalahkan terus bagaimana itu dari dalam dirinya? Apa dampaknya untuk dalam dirinya? Dia membenci dirinya sendiri. Oh, karena saya tadi Menggunakan cara SMA yang dulunya artinya ada pemahaman di situ. Pertemanannya lebih ya, ya betul. Karena jenjangnya tadi dia SMA. Ya, ya betul. Makanya tadi saya bilang di posisi teman bisa diterapkan dalam kondisi atau masalah tertentu. Jangan teman terus. Bagaimana dengan posisi keempat? Posisi keempat manajer pemantau. Pemantau. Ya, pemantau juga bagus. Pemantau juga bagus, cukup bagus. Sama tadi tergantung dari masalah apa yang terjadi saat itu dan berapa kali terulang masalah pada anak yang sama. Kemudian posisi manajer bagaimana? Wah, paling bagus dalam program. Ya, kita saling semua. Kita sambungan. Disuruh keliling 2 kali, menyelai, disuruh dikapai menjadi 5 kali. Nah ini kemarin yang saya lakukan dadakan untuk penerapan posisi kontrol mengajar di kelas. Balik kayaknya ya. Naiknya. Iya, bagi pinjaman. Tambah pekerjaan punya orang tuh. Ada gitu. Ada ekspresinya apa saya digunakan? Tiga sekali lah ya. Tambah kepada ke sana.
Ini kemarin saya terapkan posisi kontrol manajer bagi siswa saya yang tidak mengikuti pelajaran PJOK karena tidak membawa pakaian olahraganya. Berikutnya, ini tadi ya ciri-cirinya posisi kontrol. Jadi harapan kita semua agar lingkungan sekolah kita tercipta dengan aman dan nyaman bagi siswa, sebaiknya kita menerapkan posisi kontrol yang mana? Ya, manajer. Ya, Bapak Ibu bisa ya? Jangan kasih hukum terus, insya Allah ujian. Kembalikan ke Allah, suasana hati bukan miliknya. Kalau pas lagi lapar nggak buat masalah pun, karena sudah ekonomi. Berikutnya ini, kalau saya kecewa sekali dengan kamu, posisi apa itu? Nih, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa itu? Posisi apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Nah, ayolah lakukan demi ibu. Ayolah lakukan demi ibu. Apa itu? Posisi apa itu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi apa itu? Berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Apa itu? Penghukum. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi apa kontrol guru pada kata-kata kalimat yang seperti ini. Ada satu teman ini tadi, lakukan, ayolah, lakukan demi ibu. Jadi kayak dekat lagi itu teman. Berikutnya yang terakhir, materi terakhir, disiplin. Ini yang kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa menyakiti perasaan murid kita dan terutama perasaan kita sendiri. Karena semua orang itu pastinya mau menjadi orang yang memiliki nilai kebajikan yang mulia. Ini segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa yang maksud di sini? Dengan karakter yang lebih kuat, bahwa saya harus bisa lebih menghargai misalnya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Stabilkan dulu identitas. Nanti ada contoh penerapan yang sudah saya lakukan. Menstabilkan identitas di sini bisa dibilang dengan kata-kata, saya juga pernah melakukan seperti itu. Oh, yang kamu lakukan itu wajar. Itu menstabilkan identitas. Berikutnya yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Ini contoh kalimatnya. Kamu tentu punya alasan melakukan itu kan? Itu memvalidasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Lalu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kalimat yang diucapkan. Ini adalah video
video penerapan. Saya putarkan kembali. Ya, ini menstabilkan identitas dulu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Dan disalahkan dulu. Apa yang kamu lakukan? Oh, iya, betul. Jadi, kamu memiliki suatu alasan. Ini sudah masuk pada langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa lakukan itu? Pasti ada alasannya. Tadi berhubungan dengan materi yang pertama tentang motivasi. Ada alasannya lakukan itu. Pasti nampakkan alasannya anak-anak kenapa ini lakukan begitu. Baru aja nih untuk meyakini suatu nilai yang harus ada dalam dirinya. Jadi seperti itu ya. Ini langkah-langkah restitusi dengan contoh kalimatnya. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Contoh kata yang kalimat yang bisa disebutkan guru, diucapkan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kalimat untuk menstabilkan identitas mereka. Bukan menghakimi. Begitu memang kau gaul. Kalau memang kau. Nah kalau memang kau. Jadi ini kalimat yang bisa kita ucapkan. Bapak ibu juga buat salah atau pernah berbuat seperti itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu juga kalimatnya. Berikutnya langkah kedua, memvalidasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ini kalimat yang bisa diucapkan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kalau kasusnya memukul. Langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percayai di kelas? Kita harus saling menghargai, Bu. Kita peduli, Bu. Nah, kita ajak nih untuk berperilaku yang demikian, kemudian mengajaknya untuk memperbaiki masalah yang terjadi pada mereka. Nah, setelah itu kita interaksi dulu 10 detik dengan kalimat-kalimat ini. Nanti bisa diambil di saya ya. Kemudian ini pembelajaran interaktif yang dapat kita lakukan untuk menciptakan atau menerapkan budaya positif di sekolah. Berikutnya refleksi terakhir. Refleksi. Refleksi Bapak Ibu. Nanti saya bagikan link aplikasi Kahoot untuk menjawab beberapa pertanyaan
seputar materi yang saya sampaikan hari ini. Nah, berikutnya saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk merefleksi kegiatan kita, yaitu yang pertama, pengetahuan atau pengalaman baru apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini. Bisa Ibu Nur pegang pengetahuan atau pengalaman baru apa yang Ibu dapatkan setelah kegiatan destinasi atau pengetahuan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mulai tadi dari awal materinya sangat bagus, sinkron dengan apa yang sudah dipaparkan dalam materi. Untuk saya refleksinya yang sering-sering kita lakukan tanpa kita sadari, yaitu memberikan hukuman, bukan konsekuensi. Dan dalam hal ini pengetahuan kita untuk kedepannya, yaitu kita berikan kepada anak-anak adalah berupa konsekuensi. Walaupun kemarin-kemarin hukumannya tidak seberat apa yang ada di materi tadi, tapi kita lebih sadar bahwa apa yang harus kita lakukan dalam memberikan hukuman kepada anak-anak harus lewat yang namanya konsekuensi. Baik itu kontrol, yang beberapa tadi kontrol tidak bisa saya ungkap satu-satu. Yang jelasnya kita lihat dari situasi kondisinya saja. Kita bisa anak-anak bisa kita jadikan sebagai teman, kita jadikan sebagai anak, atau hukuman-hukuman yang bisa menjadikan dia tidak merasa tersinggung, tapi tegurannya negatif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk masukan, saran, pendapat, ide dari Ibu Nur Faida. Namun saya tekankan lagi Bu ya, bukan hukuman, tidak ada lagi hukuman, namun lebih dari keyakinan atau nilai kebajikan. Maksud itu bukan lagi yang diberikan kepada siswa Berupa hukuman, ya, betul. Saya sepakat dengan Ibu, setuju dengan Ibu. Berikutnya saya minta kesediaan teman untuk merefleksi perasaan Bapak Ibu dengan kegiatan kita hari ini. Perasaan Bapak Ibu. Ya, kami merasa senang dan karena kami merasa senang karena kami mendapatkan hal-hal positif baru yang kami terima hari ini. Caranya kita menghadapi anak dan juga cara memahami bagaimana itu sendiri. Baik, terima kasih. Rasanya ini hari kita senang. Terima kasih ya, akan melakukan yang sama, menyelesaikan masalah dengan resolusi, membuat pilihan kelas agar anak-anak lebih pintar untuk melakukan hal yang baik. Berikutnya, ketiga, apakah ada perubahan yang perlu Bapak Ibu lakukan setelah kegiatan kita hari ini? Bila ada, coba ceritakan. Bisa Ibu Tina ya? Apakah ada perubahan? Tadi diberikan atau profil mendengarkan materi kontrol selama ini sampai itu ada membuat rasa berkesan dan sebagainya. Bisa nanti kalian bisa biar siswa kita tinggal motivasi intrinsik untuk lebih baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk refleksi teman-teman. Saya sepakat dengan Ibu Nur Faida, Ibu Anita, Ibu Ina, bahwa setelah kita memahami tentang materi budaya positif ini, sebaiknya lah kita menerapkannya dalam kegiatan sekolah atau kegiatan pembelajaran kita, sehingga anak-anak dapat merasa aman dan nyaman berada di lingkungan sekolah yang mereka senangi, karena perlakuan kita tadi terhadap mereka. Berikutnya saya membagikan
link aplikasi Kahoot untuk merefleksi pengetahuan yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, akhir kata, terima kasih untuk kesediaan dan kesempatan Bapak Ibu yang berikan kepada saya, kesediaan untuk hadir dalam kegiatan diseminasi ini. Harapan kita semua agar budaya positif yang sudah saya paparkan tadi dapat kita terapkan di sekolah, tentunya dengan kolaborasi. Kita berkolaborasi untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sudah menyita waktu Bapak Ibu, kesibukan Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nanti kan gue. Mana ini?